Mahram yang sifatnya sementara waktu yang pertama, adik atau kakaknya istri. Yang disebut dengan ipar. Yang dimaksud mahram di sini artinya sebatas tidak boleh dinikahi. Adapun berdua-duaan dengan dia, safar dengan dia, nggak boleh, haram. Karena Nabi mengatakan ipar itu maut, kematian. Iya. Jadi pahami ya, adik istri atau kakak istri atau ipar kita itu mahram dalam artian nggak boleh kita nikahi sementara waktu karena masalahnya saudaranya jadi istri kita. Karena dalam Al-Quran nggak boleh mengumpulkan kakak dan adik sebagai istri kita, haram. Tapi bukan berarti karena dia itu mahram, artinya dia kan mahram, enggak, maksudnya mahram di sini sebatas tidak boleh dinikahi aja. Adapun untuk kita berdua-duaan dengan dia, berjabat tangan dengan dia, safar dengan dia, berdua-duaan tetap haram hukumnya, nggak boleh. Yang kedua, bibi dan paman, bibi istri dari ayah maupun dari ibunya. Karena itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La yajma' bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Tidak boleh istri dengan bibinya, baik dari ayah maupun dari ibu. Itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, istri orang lain. Lah iyalah, masa antum mau nikahin istri orang? Haram. Ya. Tapi sementara aja, selama dia belum dicerai. Kalau udah dicerai, dengan talak bain, boleh pada waktu itu. Kemudian, selanjutnya, istri yang sudah ditalak 3, maka tidak boleh untuk suaminya sampai menikah dengan laki-laki lain. Istri yang sudah ditalak 3, haram buat suaminya sampai ia menikah dengan lelaki lain. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Apabila ia kembali mentalaknya untuk yang ketiga kalinya, maka istrinya tidak halal untuknya sampai istrinya itu menikah dengan lelaki lain. Ya. Yang keberapa? Yang kelima, wanita musyrik sampai masuk Islam. Allah berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna." Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai dia beriman. Bagaimana dengan ahli kitab? Pengecualian. Seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya. Tapi tidak boleh sebaliknya. Wanita muslimah haram dinikahi oleh laki-laki ahli kitab. Tidak boleh. Ini dalam Islam. Dalilnya ayat. Yaitu surat Al-Ma'idah ayat 5. Allah berfirman, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat." Pada hari ini aku halalkan untuk kalian yang thayyib-thayyib. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan ahli kitab atau sembelihan ahli kitab halal untuk kalian. Wa ta'amukum hillul lahum. Dan sembelihan kalian pun halal untuk mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Idza ataitumuhunna ujurahunna. Dan dihalalkan untuk kalian wanita-wanita dari kaum mukminat dan wanita-wanita dari ahlil kitab di sebelum kalian. Apabila kalian telah memberikan mahar-mahar mereka. Nah itu dia. Tapi ya akhi, di zaman ini akhi sangat tidak baik menikahi ahli kitab.
Kenapa? Karena di zaman ini pertama, keadaan banyak pemuda kaum muslimin itu lemah imannya. Sehingga kemungkinan besar anak-anaknya dibawa sama istrinya itu kepada agamanya kuat sekali. Udah gitu juga kaum muslimat yang masih jomblo masih banyak. Ya, artinya ngapain sih harus nyari ahli kitab sementara wanita mukminat masih banyak nih akhi. Banyak nih ya. Akhwat-akhwat yang orang tuanya datang ke anak minta syariin ikhwan. Anak juga kesulitan. Soalnya jomblonya pada takut semua. Belum pada siap menikah katanya. Banyak ikhwan juga datang ke saya. Tapi kriterianya udah kayak artis. Maunya yang cantik, putih, tinggi. Di mall banyak tuh kayak gitu tuh. Selanjutnya yang tidak boleh dinikahi, pelacur. Haram dinikahi. Ini berdasarkan ayat surat An-Nur ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Lelaki yang suka berzina, tidak boleh ia menikahi kecuali wanita yang suka berzina atau wanita musyrik. Dan wanita yang suka berzina, tidak boleh ia dinikahi oleh lelaki yang suka, tidak boleh dinikahi kecuali lelaki yang suka berzina atau lelaki musyrik, dan itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Kecuali kalau dia pelacurnya sudah taubat ya. Dia dengan taubat yang nasuha dan sudah meninggalkan pelacurannya, boleh, nggak apa-apa. Iya. Makanya kata para ulama, la yajuzu zawaju zaniyah illa bisyartain. Tidak boleh menikahi wanita pelacur kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, antatub, dia bertaubat kepada Allah. Dengan taubat yang nasuh. Syarat yang kedua, al-istibra' bihaidah. Ya, sudah dipastikan dia tidak hamil. Dengan cara apa? Dia sekali haid, ditunggu sekali haid, kalau ternyata dia haid, berarti dia bersih. Dalam artian dia tidak hamil. Kemudian yang tidak boleh dinikahi lagi wanita yang sedang ihram. Wanita yang sedang berihram tidak boleh dinikahi. Karena Nabi SAW bersabda, la yankihul muhrim, wala yunkah, wala yakhtub. Tidak boleh orang yang sedang berihram itu menikahi atau dinikahi atau dipinang. Jadi meminang saat ihram nggak boleh. Kedelapan, laki-laki yang sudah punya istri 4. Nggak boleh nambah yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Kecuali kalau dia mau memperbaharui. Jadi kalau antum istrinya sudah 4, Pak, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Kalau istrinya masih 1, masih tambah 2, 3, 4. Kalau udah 4 nggak bisa nambah lagi. Ya, haram. Lebih dari 4 haram.